Di segmen terakhir ini saya ingin bertanya pertama kali dengan kuasa hukum David di sini, Mbak Melisa, karena banyak kasus di Indonesia ini restitusi ini tidak dibayarkan atau pembayarannya terkatung-katung. Kalau dari kuasa hukum dan keluarga, jikalau mungkin Mario Dandi tidak bisa bayar, diganti saja dengan hukuman kurungan. Adil tidak, Mbak? Bisa tidak seperti itu? Iya, kami rasa dalam penganiayaan terhadap anak ini tidak ada klausul restitusi bisa diganti dengan hukuman ya, seperti itu. Tidak ada klausul penggantian seperti halnya tindak pidana yang lain. Tetapi bagi kami terkait dengan restitusi ini adalah hal yang hak dari anak korban. Jadi jika memang mereka tidak mampu dalam Undang-Undang LPSK disampaikan terkait pihak ketiga, ini tidak terbatas hanya orang tua, boleh terkait dengan apakah keluarga lain atau tetangga, kolega atau siapapun. Kami rasa juga progresifnya memandang terkait pihak ketiga ini, dan saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Hasto dan ahli tadi terkait dengan hakim juga bisa mengelaborasi terkait putusan bagaimana cara pemenuhan, bagaimana negara hadir untuk memberikan keadilan terhadap anak korban sehingga ke depannya benar-benar menjadi efek jerah terhadap seseorang ketika ingin memberikan atau menganiaya seseorang, dia mengetahui bahwa ternyata di Indonesia ada loh hal-hal terkait seperti restitusi ini. Sebenarnya itu semangatnya, Mbak. Oke. Pak Hasto, ini bagaimana kalau misalnya keluarga dari Mario Dandi mengaku tidak mampu untuk bayar, diganti hukuman kurungan, mungkinkah? Ataukah juga bisa ada celah negara yang kemudian membayar restitusi? Seperti apa, Pak Hasto? Kalau negara membayar restitusi tidak bisa, karena restitusi itu memang tanggung jawab pelaku. Kalau negara itu kompensasi, dan restitusi yang bisa dikonversi menjadi kompensasi itu hanya ada dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kalau pelaku menyatakan tidak mampu, tentu saja hakim nanti bisa memutuskan hukuman lain, hukuman kurungan, atau ya kalau hakim betul-betul bisa progresif, ya bisa dilakukan hukuman-hukuman lain yang sifatnya sosial dan lain sebagainya, bisa saja. Ya. Itu tergantung dari kebijaksanaan hakim. Tetapi saya ingin meluruskan begini, Mbak, bahwa ada juga yang menilai seolah-olah LPSK atau keluarga korban ini kok matre ya, kemudian mengajukan restitusi sedemikian besar. Saya ingin sampaikan bahkan keluarga korban ini pada awalnya tidak ingin mengajukan restitusi. Bukan karena berbaik hati, bukan. Tetapi karena saking marahnya. Betul. Jadi saking tidak maulah menyentuh harta yang dimiliki oleh pelaku ini. Tapi karena kemudian muncul kesadaran bahwa ini memang hak dari seorang korban, ya kemudian dilakukan penilaian oleh LPSK dan keluarga menyetujui, dan juga itu lampiran-lampiran untuk tuntutan itu pasti ada, karena yang melakukan penilaian ini juga penilai-penilai yang bersertifikat, Mbak. Oke, Pak, apakah restitusi ini juga berlaku untuk pelaku lainnya? Ada Shane, ada anak AG, seperti apa, Pak Hasto? Ya, Shane kan nggak melakukan penganiayaan ya. Oke. Baik. Ya. Dia kan menyaksikan saja. Begitu juga AG. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Ahyar ya. Kita tahu yang menimpa David luar biasa keji. Dia saat ini dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Kita prihatin lah melihat. Tapi Pak Ahyar, kasus-kasus seperti ini juga banyak. Kasus penyiksaan, kekerasan, pemerkosaan. Apakah nanti ini juga membuka peluang untuk kasus-kasus seperti ini? Hak restitusi ini memang hak dan harus dibayar oleh pelaku, seperti apa? Saya setuju ya. Terhadap tindak pidana yang berdampak keuangan itu diberikan juga sanksi restitusi. Bahkan saya pernah mencoba menggagas terhadap tindak pidana ya, dicoba gugatan. Dulu belum ada restitusi ini, udah lama nih gagasnya dilontarkan. Ajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 BW, perbuatan melawan hukum. Kan dia sudah inkrah pidananya. Tapi ada yang tidak setuju, dia bilang nggak boleh orang dua kali dihukum. Nah,
dalam kenyataan ada orang yang berkali-kali bisa dijatuhi hukum sebenarnya. Contohnya dokter, Ca. Saya hampir 11 tahun jadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ya. Dia bisa dipidana, bisa diperdata, bisa dikenai sanksi disiplin, bisa juga etik. 4 dokter yang bisa. Jadi ini nggak ada lagi alasan bahwa orang suatu peristiwa orang tidak bisa dituntut pidana dan perdata. Ini undang-undang praktek kedokteran masih eksis nih. Ada 4 yang bisa kalau ada kesalahan seorang dokter dia bisa 4 sanksi yang terjatuh oleh dia. Coba kalau ada kerugian secara material orang itu, bahkan coba juga kerugian imaterial karena pasal 1365 itu bisa kerugian material dan imaterial dalam praktek begitu. Coba saya ingin ada kuasa hukum pengacara gitu yang dari pihak keluarga korban yang belum diatur restitusi terhadap itu, coba ajukan gugatan. Apa hukumnya nanti oleh Mahkamah Agung? Ajukan banding, ajukan kasasi, kita lihat nanti. Karena pembentuk hukum itu bukan hanya pemerintah dan DPR. Jurisprudensi juga merupakan sumber hukum kita, pengadilan kita. Itu pendapat saya seperti itu, Caca. Nah, mungkin saya ingin tambah sedikit. Kalau sekiranya ini terhadap restitusi ini orang tidak mampu, apakah nanti cocok dijatuhi mungkin pidana pengganti gitu ya, kurungan atau penjara pengganti? Saya pribadi berpendapat, beda pendapat boleh saja. Biarkan aja itu utang dia bawa mati aja nanti. Harus utang itu harus dibayar. Seumur hidup orang itu nggak akan lunas kecuali ada beberapa hal untuk penghapusan utang tadi. Sekarang terakhir saya ke Mbak Melisa karena sudah disinggung oleh Pak Hasto. Mbak Melisa, mungkin ada sebagian anggapan dari masyarakat segelintir yang mengatakan tadi justifikasi matre sehingga angka 100 miliar keluar. Bolehlah kembali ditegaskan kepada masyarakat ini seperti apa sebenarnya? Iya, ini justru sudah berulang kali disampaikan dan diberi pemahaman dari LPSK, dari Kejaksaan, dari KPPPA bahwa restitusi ini adalah hak anak. Sehingga kita sebagai orang tua, kita sebagai kuasa hukum harus memperjuangkan namanya hak. Sampai pada saat itu kami dimintakan untuk hadir di dalam rapat bersama, itu diadakan di Polda, ada seluruh pengamat anak, dan di situ diyakinkan kembali. Sehingga saya berikan pemahaman pelan-pelan kepada kedua orang tuanya anak korban bahwa mohon diredakan emosi dan kita perjuangkan hak anak korban ini. Berapapun nominalnya biarkan hakim yang memutuskan bahwa ini adalah hak dan ini bagian kewajiban kami sebagai orang tua, kami sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan. Terlepas bagaimana nanti hakim memandang, aparat penegak hukum negara, bagaimana memperjuangkan bahwa ini memang adalah hak anak gitu. Ya. Baik, Mbak Melisa terima kasih, titip salam mungkin untuk keluarga, semoga kondisi David semakin membaik lagi. Pak Hasto terima kasih, Pak Ahyar terima kasih.